Sobat Otomotif, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi. Bersama saya Syafina Nasyar dalam Otobis on Location CNBC Indonesia. Nah, Sobat Otomotif udah pada tahu belum sih kalau ada kendaraan yang anti ganjil genap? Jadi Sobat Otomotif bisa melalang buana kapanpun, dimanapun tanpa khawatir ganjil genap. Yes, bener banget. Mobil tipe BEV atau Battery Electric Vehicle. Nah, saat ini nih saya akan mengunjungi salah satu brand yang dinobatkan sebagai penjual mobil listrik terbanyak di tanah air. Kira-kira siapa? Ini pasti akan menjadi informasi yang menarik untuk Anda. Yuk, langsung aja. Saat ini saya sudah tiba di Wuling Center. Seperti yang kita ketahui bahwa Wuling telah menorehkan tinta emasnya pada penjualan mobil di tanah air. Gaikindo merilis pada November 2022 penjualan Wuling REV menduduki posisi ke-17 dari seluruh penjualan mobil di tanah air. Bahkan posisi tersebut juga mengalahkan penjualan mobil dengan bahan bakar fosil seperti Honda HR-V dan juga Toyota Agya. Hal inilah yang mengukuhkan posisi Wuling sebagai posisi pertama dalam penjualan mobil listrik terlaris. Wuling REV merajai penjualan mobil listrik di tanah air mengalahkan Hyundai dan juga Lexus. Lantas apa sebenarnya yang membuat REV dari Wuling ini begitu menarik? Langsung aja kita lihat dalamnya. Sekarang saya sudah berada di dalam REV. Nah, ini bentuk kuncinya nih. Ini adalah bentuk kunci keyless. Jadi cuman perlu bawa ini kemana-mana, nggak perlu ada yang dicolokin gitu kan. Nanti kalau mau buka pintu tinggal klik ini, mau buka dashboard tinggal klik ini. Lalu untuk menyalakan mobilnya cukup taruh ini di sebelah kanan sini. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi buat tempat menaruh air minum ya. Kalau udah deh, ini udah set semuanya, udah nyala. Nah, kalau di Wuling REV ini layar head unitnya ini touchscreen. Jadi kita bisa atur, kita mulai dari atur AC. Atur AC-nya bisa manual nih. Nah, secara otomatis maksudnya kalau yang di sini. Tapi kalau misalkan bingung mengatur secara otomatis nggak perlu khawatir karena di bawah juga tersedia untuk ngatur secara manual, mau membesarkan atau mau mengecilkan bisa. Nah, anginnya arahnya mau seperti apa juga bisa di sini. Mati nyalanya juga bisa di sini. Tapi kalau misalkan mengerti cara mengoperasikan secara digital bisa di sini. Ada pilihan angin datang dari depan atau dua arah, dari atas dan bawah, kaki aja. Nah, kalau ini mengizinkan udara luar masuk dan juga udara kaki, lalu ini udaranya keluar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini kalau dari segi AC. Terus kita balik lagi ke Hopo, gede kali. Kita kecilkan dulu. Nah, oke. AC-nya udah mati nih. Kalau udah mati, lampunya udah mati. Di sini ada pilihan opsi vehicle control. Ada video juga, kita coba lihat kali ya videonya. Oh, ini jadi kita bisa masukin USB atau memory card. Jadi kita bisa sambil nonton. Music ada, radio ada. Terus navigations juga udah ada. Nah, energy center ini menginformasikan kapasitas baterainya tinggal berapa lagi. Kalau di sini tertulis tinggal 33% lagi ya. 33% lagi. Jadi batas kiloan yang bisa ditempuh nggak nyampe 10 km. Terus kita lihat lagi ada apa lagi di sini. Oke, nggak ada. Nah, kalau di sini ini layar yang satunya lagi, di sini menunjukkan speedometer digitalnya. Ada baterainya juga, tampak kurang lebihnya berapa persen lagi yang bisa dipakai. Terus kondisi mobil kita dalam keadaan parkir atau tidak. Dan di sini juga ada gambar yang nunjukin kalau mobil kita nih semuanya sudah terkunci atau belum. Ini ada gambar unlock, artinya mungkin bagasi kita lagi dalam kondisi nggak kencang gitu. Terus ini ada tanda pakai seat belt, lalu ada kayak notifikasi juga menandakan pintu sebelah kiri terbuka
gitu kan. Dan ini ada tulisannya ready, artinya sebenarnya mobil ini sudah dalam keadaan menyala. Nah ini untuk giginya juga unik nih pemirsa, sobat otomotif. Kalau ini sekarang lagi di mode parkir ya kan. Terus kalau misalkan kita mau mundur tinggal puter ke, nah ini udah R-nya nyala, ini udah siap mundur dan udah ada kamera mobil juga. Nah kita bisa langsung lihat nih kamera mobilnya ke belakang ya kan, berarti sudah tersedia kamera tanpa harus ada tambahan kamera ekstra lagi kita beli. Geser lagi, nanti kita dapat posisi netral dan juga gigi D untuk jalan ke depan gitu. Nah ini ada tombol untuk jendela. Nah karena tombol jendela ini hanya ada di tengah sini, di bagian pintunya sudah tidak tersedia. Tuh, di bagian pintu hanya kunci untuk buka pintu dan sudah. Dan yang harus dilihat juga ini dari segi setirnya. Setirnya juga nih menarik kan, tombol volumenya ada di sini, mengganti suaranya ada di sini, untuk berbicara angkat telepon juga ada di sini, bisa dilakukan semuanya dari tombol yang ada di setirnya ini. Sangat-sangat compact, sangat-sangat easy to touch, semuanya reachable banget, nggak terlalu jauh dari jangkauan driver, jadi harusnya nggak terlalu sulit untuk driver menggunakan mobil ini ya, karena semuanya easy to touch gitu. Dan kalau mau matiin mobilnya, tinggal keluar aja, jangan lupa bawa keyless-nya, lalu pastikan semuanya sudah mati, AC-nya sudah mati dan segala macam, kunci, tekan satu tombol yang ada di luar, kita tinggalkan gitu aja deh, mati deh nanti mobilnya. Yuk kita coba ya. Oke, pastikan kunci pintu dengan baik, lalu klik tombol yang sebelah sini. Ciao Bella. Nah pemirsa, Wuling REV ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah standard range, yang kedua adalah long range. Untuk standard range, REV ini memiliki daya tempuh 200 km. Dan sobat otomotif bisa mendapatkannya hanya dengan harga 238 juta rupiah. Sementara untuk long range dengan daya tempuh 300 km, sobat otomotif bisa mendapatkannya dengan harga 295 juta rupiah on the road Jakarta. Gak hanya sampai di situ, ketika sobat otomotif membeli REV long range lalu ingin ditambah dengan charging pile-nya, sobat otomotif cukup menambahkan 16 juta rupiah saja, sehingga jika dikalkulasi untuk REV long range dan juga charging pile-nya, sobat otomotif cukup membayar 311 juta rupiah on the road Jakarta. Tentunya harga yang diberikan oleh Wuling ini jauh lebih affordable dan juga lebih murah jika dibandingkan dengan mobil listrik dari brand lainnya. Selain REV, Wuling juga memiliki jajaran mobil unggulan lainnya. Nah, apa aja kira-kira? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dian selaku Brand and Marketing Director dari Wuling Motors Indonesia. Halo Ibu Dian, apa kabarnya? Halo. Bu Dian, ini kan Wuling mendapatkan predikat nih yang merajai penjualan mobil listrik di tanah air. Nah, gimana nih Wuling menanggapi predikat ini? Kami senang ya, karena memang sebenarnya ternyata masyarakat Indonesia itu responsnya dan minatnya terhadap mobil elektrik di Indonesia ini sangat tinggi. Dan karena memang Wuling mungkin datang di saat yang tepat dan menyediakan produk yang tepat untuk masyarakat Indonesia, tentunya kami sangat antusias dan kami akan berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia ini. Oke, tapi selain REV ini ada nggak sih deretan mobil lainnya yang juga ramah lingkungan gitu dari Wuling sendiri? Ada, jadi kan REV kita launch di Agustus 2022 dan kemudian itu ada Almas Hybrid yang kita launch di November 2022. Jadi dua-duanya itu adalah mobil ramah lingkungan, yang satu berbasis baterai, yang satu hybrid gitu ya.
yang kalau seandainya kita lihat untuk mobilitas perkotaan, orang cocoknya pakai REV Iya. gitu kan. Tapi kalau seandainya beberapa konsumen yang menginginkan performance yang lebih tetapi tetap irit dan ramah lingkungan, ada pilihannya yaitu Almas Hybrid. Oh oke, jadi REV dan Almas ya. Yes. Kita langsung lihat yang Almas itu boleh ya? Boleh, Oke, boleh. mari. Dia lebih besar ya. Iya. Berarti hybrid ya kalau ini ya? Hybrid. Almas Hybrid ini konsumsi BBM-nya pasti lebih irit ya. Kalau seandainya berdasarkan pengetesan internal itu di atas 19 km per liter. Ini jauh lebih irit apalagi nanti, tapi sebenarnya itu pasti nanti akan tergantung pemakaian dengan ukuran yang lebih besar dan mungkin yang diharapkan sama konsumen performance lebih, kemudian jarak yang lebih jauh. Ini pilihan untuk mobil ramah lingkungan yang bukan berbasis baterai. Iya. Gitu. Dan terbukti nih seperti predikat yang dinobatkan gitulah oleh masyarakat bahwa Wuling ini merajai penjualan mobil listrik di tanah air. Nah, apalagi bentuk yang dilakukan oleh Wuling dalam rangka mensupport rencana pemerintah dalam memajukan kondisi yang lebih ramah lingkungan ke depannya, khususnya untuk mobil-mobil yang ramah lingkungan. Ya, saat ini kami mobil ramah lingkungan, kami masih fokus kedua ini, tapi yang jelas kami akan berusaha untuk lebih cepat dalam memenuhi permintaan konsumen, karena yang seperti yang kita tahu, seperti contohnya REV, itu saat ini penjualannya udah hampir 6.000, lebih dari 6.000 yang sudah didelivery ke konsumen dan akan terus meningkat. Itu sebenarnya bukti wujud kami dalam mempercepat meningkatkan kapasitas produksi untuk mempercepat elektrifikasi di Indonesia. Oke, terus tahun 2023 dengan semakin galaknya nih keinginan pemerintah untuk semuanya serba elektrifikasi, apalagi ya produk yang mungkin akan dikeluarkan oleh Wuling Motors Indonesia? 2023 sementara kami fokus ini dulu gitu kan, kita coba edukasi ke konsumen, kita coba juga bekerja sama dengan pemerintah dalam infrastrukturnya juga untuk mobil listrik. Mengenai produk-produknya kami fokus dua ini dulu dan kita lihat nanti permintaan konsumen ke depannya seperti apa, terus regulasi pemerintah seperti apa, baru mungkin nanti kita akan membuat strategi yang baru. Oke, tapi sebenarnya kalau misalkan dari Wuling sendiri gimana sih melihat antusiasme pemerintah dalam rangka memperkenalkan kehidupan yang lebih baik ini kepada masyarakat dan antusiasme warga juga seperti apa? Ya, kami sangat mengapresiasi pemerintah dalam terutama percepatan elektrifikasi karena ini memang semuanya ke arah mobilitas berenergi hijau ya gitu ya. Dan ini pasti tujuannya pasti jangka panjang gitu kan, karena kan seperti yang kita tahu climate change dan yang lain-lain itu semuanya juga sudah semuanya isunya mengenai itu, dan usaha pemerintah itu sangat luar biasa dengan memberikan insentif kayak seperti PPNBM 0%, kemudian beberapa kemudahan-kemudahan untuk mempercepat industri listrik, industri mobil listrik berbasis baterai gitu kan ya, untuk bisa segera mobil listrik ini dinikmati oleh konsumen, untuk segera Indonesia itu beralih ke mobil listrik. Oke, gitu. kalau warganya sendiri gimana nih sekarang ketika membeli REV, apakah mereka sudah cukup teredukasi bahwa ini adalah dalam rangka bergeser ke green living atau segala macam, atau seperti apa? Memang namanya transformasi pasti masih ada hiccup ya, dan gitu butuh loh. waktu. Dan butuh waktu dan butuh edukasi juga gitu kan. Itulah memang saat ini kami terus-menerus mengedukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai kelebihan mobil listrik ini seperti apa, kemudahan memakai mobil listrik itu seperti apa, keamanan memakai mobil listrik itu seperti apa. Kami terus mengedukasi dan itu juga sebenarnya peran-peran media juga di sini untuk mengedukasi konsumen itu juga sangat penting gitu. Dan sekarang saya lihat konsumen Indonesia juga udah cukup pintar ya. Mereka juga udah tahu kenapa mereka harus beralih ke mobil listrik. Mereka juga udah tahu that's why kenapa REV juga pemesanannya semakin lama semakin banyak gitu kan. Mereka udah tahu sebenarnya memakai mobil listrik itu mudah dan aman gitu. Mudah dan aman serta baik untuk lingkungan. Jadi dapat win-win solution ya nih. Wah, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Dian atas waktunya. Saya mau keliling-keliling lihat lagi, menikmati. Silahkan. Kali aja masukkan, keluar dari kantong, kita keluarin kunci. Terima kasih banyak Ibu Dian. Terima kasih.
Demikian Otobis on Location hari ini. Saya Syafina Sasyar pamit undur diri. Saksikan terus CNBC Indonesia Beyond Business. Sampai jumpa.